Halo, balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Apa kabar teman-teman? Selamat siang ya. Panas ya tadi di luar kan, habis makan panas. Oke, siang ini gue mau ngebahas sedikit mengenai kalau teman-teman ngurus waris ya, surat waris, terus balik nama waris. Kalau jadi jaminan, misalkan gini, teman-teman jaminannya atas nama orang tua, kredit. Nah, orang tuanya kebetulan meninggal, ya enggak? Otomatis ketika proses di bank itu kan harus harus buat surat keterangan waris dulu, kemudian balik nama waris. Siapa yang akan menjadi balik nama setelah bapaknya meninggal? Karena bank tidak akan menerima jaminan orang yang sudah meninggal. Pasti ketika proses di bank, ketika proses pencairan pun itu tetap harus dibalik nama ke ahli waris. Misalnya ke nama debitur yang mengajukan kredit seperti itu. Bisa, bisa. Nah, apa yang terjadi kalau nggak semua ahli waris sama sudah dewasa semua? Misalkan gini, teman-teman punya saudara kandung misalkan masih anak-anak, masih 13 tahun gitu. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh tanda tangan untuk balik nama waris seperti itu kan. Artinya dia tidak punya kewenangan lah tanda tangan. Seperti itulah bahasa bahasa umumnya. Nah, dia belum cakap secara hukum lah seperti itu. Nah, bagaimana caranya biar saudara teman-teman juga yang masih saudara kandung pasti ya, yang ahli waris juga, yang masih di bawah umur. Biasanya umurnya berapa sih? Biasanya di bawah 19 tahun biasanya. Ada yang di bawah 20 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Nah, di bawah itu harus ketetapan pengadilan dulu. Berapa lama prosesnya? Biasanya 1 bulan, 1 sampai 2 bulan. Jadi eh, lapor ke pengadilan negeri bahwa ini merupakan eh, ahli waris sehingga boleh tanda tangan nanti di notaris sebagai untuk ini apa untuk balik nama waris kan harus diketahui oleh seluruh ahli waris biar apa biar proses balik nama selesai balik nama ke nama debitur sehingga apa proses kredit berjalan dan kredit bisa cair ya enggak sambil menunggu balik nama itu selesai kredit sudah bisa cair ya enggak seperti itu kan yang diharapkan. Nah, itu kalau anak-anak. Jadi si ahli warisnya salah satunya masih anak-anak. Nah, ada juga kemungkinan ahli warisnya punten-punten ya, misalkan orang dalam gangguan jiwa, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, apa ya gitulah kira-kira. Itu juga kan sebenarnya nggak bisa tanda tangan juga itu cacat juga secara hukum ya. Nah, sama seperti itu juga. Jadi lapor ke pengadilan, biasanya ada saksi, pengadilan negeri ya. Jadi ditetapkan oleh pengadilan di sana juga seperti apa nantinya. Nanti ada suratnya keluar. Nah, nanti yang berhak tanda tangan siapa aja. Kalau misalkan itu juga tergantung ya. Pengadilan mengabulkan nggak permohonannya seperti itu. Nanti ada saksinya dan lain-lain itu teknisnya saya juga kurang paham itu di pengadilan negeri. Nah, itu langkah-langkah kalau misalkan teman-teman mau ngejaminkan kredit atas nama orang tua yang meninggal tapi ahli warisnya ada yang masih anak-anak ada juga yang dalam gangguan jiwa jadi tetap dua-duanya tetap harus ke pengadilan negeri dulu untuk ditetapkan di sana penetapan pengadilan negeri ada suratnya nanti bahwa dia berhak untuk tanda tangan seperti itu ya teman-teman ya mudah-mudahan itu membantu. Ini nggak cuma untuk kredit aja, misalkan teman-teman juga mau bagi waris seperti apa, seperti itu juga ya. Nggak cuma buat kredit aja ya. Mohon maaf jika ada yang salah-salah. Ini gue juga secara teknis sih kurang begitu paham juga, tapi ini yang biasa kita lakukan di bank seperti itu ya. Dan memang banyak juga sih jaminan-jaminan yang atas nama orang tua yang memang sudah meninggal. Itu harus dibalik nama dulu mau nggak mau ke ahli waris. Biasanya kita ubah balik nama ke nama debiturnya ya. Oke, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.